Mau kemana bang? Tungguin aja, ayo ikut. Yuk kita ke tempat Entong yuk. Yaudah, ini gare-garepin aja di Sintong. Kita kudu ke rumahnya Entong. Ayo. Ayo. Tong. Tolongin gua nih, Tong. Gua jadi begini, Tong. Aduh, Tong. Aduh, Tong. Ini semua gara-gara lu. Bakalan ngiler ngeliat bibir gue nih. Di kampung ini siapa yang paling seksi, paling cakep kalau bukan janda pengalaman? Laila. Hah? Lu ngerti gak? Ngomongnya. Nih, lepen sanip gue. Udah sepsi belum? Jeder gak marnanya? Nah, menurut Inyong sih, bibir jontor kayak bekayune sah-sah bae sih, oke-oke bae. Iya dong, lu bibir Padme. Iya, tapi lihat Inyong kayak badut ancol ya. Enak aja lu lepen sanip gue dibilang badut ancol. Lu kagak tahu apa? Belinya jauh nih, di Siberia. Siberia mengenai minyak beruang, minyak beruang ya? Beruang kagak berminyak, beruang berbulu. Bulu. Oh iya, bulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, dari mana nih? Dari pasar, Po? Iya, kita habis jalan-jalan di mall, belanja. Iya. Tapi sebenarnya sih iya. Jalan-jalan pinggir pasar, gue lagi berondong bakayu lela. Red, sorry ya, soalnya ayah gengsi belanja di warung, apalagi warungnya Padme. Iya. Ayah biasa belanja di supermarket. Supermarket bakayune. Riben sih. Terus gue Jamilah karo Pak Sabar arep ndi sih ya? Arep ndi gue ya? Gini, Po, kita abis dari warungnya Pak Fatime. Nah, ini mau pulang. Dari warung Padme. Kebetulan kita juga baru mau ke sono. Biasa, ayah mau pamerin sama si Padme. Kalau bibir ayah nih, lepen sanipnya ngejeder. Belinya aja di Siberia ya, sepsi. Emangnya si Padme mau beli lepen sanip kagak mampu, kagak punya duit. Iya. Lu tahu kagak dia merahin bibirnya pakai apa? Pakai apa? Kelir anaknya. Dasar gembel. Aduh, Pak Sabar. Gimana nih Pak Sabar? Wah. Ketahuan nih. Jangan-jangan lu nih kena tulahnya Fatime. Gara-gara lu sih niatnya mau pamer Fatime segala. Ya bibir ayah udah gak seksi lagi dari aduh. Bakayune. Kiranya gara-gara pin aja besintong kayak kepriben deh ya, Fred. Aduh. Gue juga nggak tahu gimana nyembuhinnya. Tapi saran gue, udah deh, lu berdua Po mending ke rumah Fatime deh. Minta maaf sono. Iya, Po, minta maaf aja deh. Kagak. Mendingan ayah kesamber badai deh daripada minta maaf sama Padme. Ada benar gue nih. Makanya kepriben sih. Ya udah, Po, kalau gitu gue mau pamit dulu. Mau pergi sama Jamile, ya? Ya, Pak, assalamualaikum. Ngomong pada lari ke tolan. Pan, dari tadi sepi-sepi aja ya, nggak ada yang ngomongin tentang pin ajaib, pemboling ajaib. Iya Tong, tapi kalau emang untuk kagak ada yang kena, terus kalau hilang gimana? Kemana ya? Kira-kira? Waduh, hilang lagi Pan. Aduh, gimana nih? Sini, Pan, bolanya Bang Tong bawa dulu ya. Pan, jagain warung, nungguin Ma ya. Bang Tong sama Ipe ping nyari itu dulu, orang yang kena. Kamu pindah ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya Pan. Ya. Aduh, banget nih jalannya pakai gini ya. Ini gara-gara si Blentong. Mel, kayaknya kita deh yang udah punya niat jahat sama Entong. Gue jadi inget apa kata-kata Pak Ustadz. Katanya Pak Ustadz setiap niat itu ada ganjarannya masing-masing. Nah, ini ganjaran buat kita. Ada mah, aku udah gak usah banyak ceramah. Lu lihat tuh, kenapa juga kan? Oh, lu kan juga ikut-ikutan jahat. Iya.
Pak Ustadz. Waduh Pak Ustadz, ada ngapa sih? Ah, gila. Pakaian gaya apa nih, Lim? Aneh banget sih. Dengerin ya. Lu kalau mau main-main, mau ngapa-ngapain, kalau kerjaan tuh udah beres. Ya, ilah Pak Ustadz, gimana ya bisa beres-beres Pak Ustadz? Liatin Pak Ustadz, keadaan ayah aja kayak begini nih. Nih, Pak Ustadz, nih. Sekarang gue mau tanya, ini ceritanya gimana nih bisa begini nih? Ceritain, iya. Biar Pak Ustadz tahu. Iya. Ceritanya begini Pak Ustadz. Tadi malam saya tidur. Iya. Tapi sebelum tidur karena si Salim bikin penyakit, jadi lama-lama ayah nggak tahan, berantem dah main tonjok-tonjokan. Akhirnya jadi begini nih Pak Ustadz. Ah, ilah lu. Nah, ini yang diceritain sama warga, nggak salah nih. Punyanya si Entong nih. Bener nggak salah. Berarti lu punya niat nggak baik nih, Lim. Hah? Lu buruan cari Entong deh. Biar lu bisa kembali asal lagi bentuk lo. Ayo cepetan. Iya, Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Iya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Bisa gawat ntar semua warga bentuknya pada kayak pin bowling lagi. Gimana nih? Pala lu mana? Dia. Oh iya kan. Bagaimana gua kagak mau ribut sama lu? Selama ini gua udah sabar. Tiap ketemu lu monyongin gua. Gimana gua nggak sabar tuh? Ya iyalah, secara gitu. Yang dari pabriknya. Jedodin lo ngomong lo. Waduh, Min. Cobaan apa lagi sih, Min? Ya Allah, Min. Kayaknya ada aja yang bikin jebakan buat kita jalan. Emang dasar kita jodoh ya. Badan kita sama bentuknya ginian. Ya kalau kita kawin anaknya juga begini kali ya. Anak kita kayak biji catur. Elah, beganas pada kayak kiebe. Gajane. Cabut. Lari. Mau kemana bang? Tungguin aja, ayo ikut. Yuk kita ke tempat Entongnya. Yaudah, ini gare-gare pin aja mesin tong. Kita kudu ke rumahnya tong. Ayo. Tolongin gua nih, Tong. Gua jadi begini, Tong. Ini semua gara-gara lu. Gara-gara lu lihat nih. Gue jadi pin bowling gini. Itu kan gara-gara lu. Siapa suruh lu jajan lo sama tukang roti sama kacang, tapi lo kagak bayar kan? Kabur, akhirnya lo ngajak kita berdua deh. Oh, gue ngerti. Jadi ceritanya nih lu nggak mau bayar, hah? Ya udah ganjaran buat lu tuh. Iya no, gara-gara Fatme no, maknya anak maling tuh. Iya Pak Ustadz, gara-gara dia. Kalau ngomong dipikir dulu. Ngiri aja digedein lu. Tong, udah cepetan, Tong. Iya. Normalin abang nih. Yaudah, kita bagi dua, soalnya nggak muat. Yang gede-gede dulu pertama. Cepat kejar ini. Aku berdiri di sana. Kita kan juga mau dibenerin. Udah kembali lagi. Tong, alhamdulillah. Terima kasih ya, Tong. Makasih ya, Tom. Pokoknya ngerubahinnya nggak jangan kotor-kotor kayak gue. Udah, Gue juga mau berubah nih. Ayo. Kita. Ya, kita. Nalo. Sebelum gue dibalikin jadi kayak semula, gue kudu balas dendam sekali sama lo. Wah, lu.
Ustadz aja.